Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Sampurasun. Hampes. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah, kembali lagi di acara EduPods ya, di episode 7. Nah, sekarang kita bersama narasumber dari Langgam Pustaka ya, bersama Ayana. Nah, teman-teman kalau misalnya belum tahu Langgam Pustaka, sedikit saya akan menjelaskan dulu gitu kan apa Langgam Pustaka itu. Langgam Pustaka itu adalah penerbit buku ya. Ya. Nah, itu penerbit buku berasal dari Tasikmalaya dan beliau adalah seorang redaktur. Nah, orang yang ketika teman-teman punya karya, nah di ibarat kata diuji dulu ya atau di apa dulu gitu kelayakannya, nanti kalau misalnya ini sudah layak baru bisa diterbitkan ya. Mungkin tadi ya sudah perkenalan gitu ya mengenai siapa beliau sekarang itu ya, Ayana ya gitu dari Langgam Pustaka. Nah, mungkin ingin lebih jauh gitu mengenai Langgam Pustaka itu. Langgam Pustaka itu sebenarnya selain penerbitan buku, apalagi gitu Langgam Pustaka itu. Ya, Langgam Pustaka sih sebetulnya awalnya untuk menampung aspirasi dan minat alumni prodi bahasa Indonesia atau jurusan bahasa Indonesia di Unsil. Ya. Dan sampai sekarang berkembang menjadi penerbitan buku, kemudian ya istilahnya selling juga, kemudian menampung tulisan-tulisan rekan-rekan di segala media gitu. Dari website dan lain-lain lah gitu. Ya. Berarti ya dari lulusan ini bahasa Indonesia Unsil. Iya, Tahun saya lulus tahun 2010. 2010. Wow. Subhanallah. Berarti ya udah bergelut di dunia buku ini udah lama, berarti ya dari sejak mahasiswa. Bisa dikatakan seperti itu. Ya, bisa dikatakan seperti itulah. Dan luar biasa sekali keilmuannya dipakai nih dalam penerbitan buku ya. Terus kita ini kan mahasiswa gitu ya. Saya itu mahasiswa. Nah, bagaimana sih pandangan mengenai budaya literasi di mahasiswa dan juga di masyarakat gitu? Apakah literasi ini sangat diperlukan sekali? Emang ini adalah hal yang utama gitu dalam kehidupan atau bagaimana? Ya, jelas ya. Kalau kita melihat pengertian literasi secara umum, jelas bahwa literasi itu kan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Setiap orang memerlukan itu. Gitu. Tanpa bahasa sebagai sarana komunikasi kita, ya jelas hakikat manusia sebagai makhluk sosial itu tidak akan terbentuk. Gitu. Apalagi kita sebagai mahasiswa, komunikasi merupakan sarana satu-satunya tuh. Nah, untuk menimba ilmu, untuk menyampaikan aspirasi, itu jelas bahwa komunikasi atau kemampuan berbahasa itu menjadi syarat mutlak kalau menurut saya bagi kita dan masyarakat umum gitu. Gitu. Tanpa adanya kemampuan berbahasa dan komunikasi, saya kira manusia itu bukan manusia seutuhnya lah, istilahnya gitu. Apa bedanya dengan makhluk-makhluk yang lain kan? Berarti literasi ini mungkin ya yang mungkin teman-teman gitu ya masih kurang paham, itu bukan cuma hanya membaca berarti literasi. Bukan. Berarti semua aspek itu adalah merupakan literasi gitu. Iya, semua aspek kemampuan berbahasa dan berkomunikasi itu disebut literasi. Membaca, menulis, mendengarkan, menyimak. Nah, itu juga termasuk literasi. Kalau sekarang kan berkembang tuh. Jadi banyak bermunculan media-media digital untuk menyuarakan gitu ya. Literasi itu ya itu menjadi kelebihan dari literasi itu gitu. Terus kan kemarin kan kita ini bangsa Indonesia ini sedang mengalami pandemi ya. Gitu ya. Nah, apakah ada perubahan gitu ya, perubahan literasi sebelum pandemi, terus di masa pandemi dan di masa setelah pandemi gitu, atau memang
budaya literasi di bangsa ini sama saja gitu, tidak ada perubahan sama sekali. Gimana tuh pandangannya? Ya kalau menurut berbagai riset ya yang sudah dilaksanakan oleh para peneliti, memang bangsa Indonesia itu memiliki budaya literasi yang cukup rendah. Cukup gitu ya. rendah. Cukup rendah ya. Banyak data lah rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan penyimak podcast ini juga pasti tahu lah. Iya. Nah, sebelum masa pandemi keadaannya sudah seperti itu, ditambah dengan adanya pandemi juga semakin menguras energi bagi para pecinta literasi gitu ya, para penikmat literasi secara khusus gitu. Tetapi ada plus minusnya gitu. Kalau plusnya ya sekarang banyak para penulis ya, kalau khusus kepada menulis ya, para penulis yang bermunculan tuh karena banyak diam di rumah itu ya, banyak yang menulis puisi, cerpen, esai, banyak ke Langgam Pustaka juga yang masuk tuh masa pandemi itu. Gitu. Tapi ya jelas tetap masalah kualitas kekaryaan itu tetap masih di ranah yang itu saja. Gitu. Itu hanya saja sekarang minimal lah minat untuk berliterasi secara khusus ke dalam menulis dan membaca itu memang meningkat. Gitu. Hanya saja pandemi ini ya membatasi kita untuk bertemu seperti ini. Gitu. Artinya ke ranah komunikasinya jadi berkurang. Ya contoh konkretnya sih, kita tidak bisa melaksanakan diskusi-diskusi buku secara langsung. Pasti melalui Zoom atau media-media lain atau bedah buku. Itu sulit dilaksanakan secara offline dulu gitu. Sebelum sekarang nih udah mulai membaik ya. Berarti tetap ya apa yang namanya diskusi itu harus berhadapan, gitu, harus bertemu dengan orangnya gitu. Misalnya tidak bisa lewat, bukan tidak bisa sih, tidak ada rasa gitu ya mungkin kalau misalnya lewat media itu ya. Jadi kalau ibarat kata mah ruhnya itu gak ada. Itu yang ada itu hanyalah jiwanya saja, kan tidak akan pernah terasa gitu mungkin ya. Kalau misalnya segala sesuatu dalam belajar itu harus tetap bertemu dengan misalnya bisa dikatakan ya sebagai apa namanya tuh narasumber gitu. Lalu ibarat kata mah sebagai guru gitu ya, yang memiliki pengetahuan yang lebih gitu, tetap harus ada evaluasinya. Oh ini seperti ini ya. Iya kan ada bukan jargonnya apa istilah kalau sebetulnya literasi itu tidak bisa diajarkan, hanya bisa ditularkan. Seperti pandemi itu. Jadi kalau semuanya dilaksanakan secara daring, gitu, bagaimana kita bisa menularkan budaya literasi dengan baik, dengan cepat gitu. Ya, lebih enak atau lebih efektif kalau kita melaksanakan budaya literasi atau kegiatan-kegiatan berliterasi itu ya secara bertatap muka langsung. Biar menularnya cepat, seperti virus aja itu. Iya, benar. Nah, mungkin mengenai budaya literasi ini ya di masyarakat Indonesia itu yang kalau menurut saya, menurut pandangan saya, orang Indonesia itu di masyarakat budaya literasi sangat luar biasa. Cuman arahnya yang sangat kurang gitu. Ya kalau sih salah dibang gosip itu kan masuk budaya literasi mungkin ya. Bisa termasuk gitu. Cuman esensi pembahasannya itu yang kurang gitu ya. Nah itu dia. Itu salah satu minusnya merebaknya media-media seperti saat ini. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita ini sekarang sudah masa kegalauan post-truth. Nah, post-truth itu kayak jadi opini yang menggiring pendapat atau keyakinan masyarakat. Kadang-kadang yang salah bisa jadi benar gara-gara budaya literasi yang tak berarah itu. Gitu. Nah, itu salah satu dampak negatifnya, selain dampak positifnya jadi banyak orang yang gemar menulis. Gitu. Oke. Nah, kan tadi kan mulai budaya literasi gitu ya. Permasalahan mendasar literasi di masyarakat Indonesia apa itu? Apakah tadi yang bisa disebutkan itu adalah termasuk permasalahannya gitu? Iya. Kalau sekarang kita ya permasalahan yang mendasar gitu ya. Yaitu ya budaya kita yang diwariskan secara turun-temurun memang kita lebih senang menjadi menjadi pembicara tanpa memiliki dasar yang kuat. Nah,
kita lebih memilih menulis tanpa memiliki dasar yang kuat. Nah itulah karena segalanya dalam literasi itu mutlak harus diawali dari dasar-dasar yang kuat. Nah disitulah selain masyarakat Indonesia lebih cenderung itu budaya konsumtif, bukan terhadap hal yang berkaitan dengan literasi. Padahal pangkalnya harus dari situ. Gitu. Bagaimana kita bisa memilih baju yang bagus kalau kita tidak tahu kualitas baju itu? Gitu. Nah seperti itulah contoh-contoh kecilnya gitu. Ya, jadi budaya-budaya memahami sesuatu itu harus lebih ditingkatkan. Jadi barat kata mah langsung aja ditelan mentah-mentah. Nah, gitu. Jadi, ditelan mentah-mentah, dimuntahkan mentah-mentah gitu. Jadi itulah yang jadi permasalahan dasarnya di Indonesia itu ya, masyarakat Wakanda, bukan Indonesia, Wakanda. Ya. Terus eksistensi langgam pustaka di masyarakat dan geraknya itu seperti apa? Ya sejak 2015 ya kita berdiri, kemudian berkembang sampai saat ini kita mencoba menyiasati perkembangan zamannya. Kita mencoba terus eksis melawan berbagai hantaman-hantaman, terutama masalah pandemi yang sangat berpengaruh gitu. Kita mencoba menyiasati, melihat minat masyarakat ke arah mana. Terus kita mencoba menyiasati itu dengan mewadahi segala minat itu gitu. Ya misalnya sekarang kalau dulu kan kita hanya bergerak di penerbitan secara offline tuh. Karena kita mempunyai pandangan seperti tadi ya, bahwa literasi itu tidak bisa diajarkan tapi mutlak harus ditularkan. Tapi karena perkembangan zaman menuntut kita untuk menjadi bagian dari itu, ya kita juga harus masuk ke ranah itu. Jadi kita sekarang sudah masuk ke Instagram, Facebook, Twitter, kemudian media lain-lain, terutama website nih. Website kita sudah ada langgampustaka.com gitu, langgam YouTube, langgam TV. Tetap insya Allah saya sebagai redaktur yang bertanggung jawab masalah kualitas kekaryaan secara formal dan sosial gitu, saya akan berusaha terus menjamin kualitas kekaryaan yang masuk dan diterbitkan di langgam pustaka gitu. Oke. Tadi juga saya sempat lihat gitu ya websitenya di internet gitu ya. Sangat luar biasa sekali, sangat bagus sekali gitu websitenya. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin mencari buku gitu terbitan langgam pustaka bisa langsung diakses ya lewat websitenya langsung ya. Iya, boleh. Ya. Terus bagaimana sih cara kita melakukan literasi terhadap sebuah kebudayaan gitu? Nah, kita mempunyai satu program ya yang disebut Langgam Pustaka Institute. Langgam Pustaka Institute itu bergerak dalam bidang pendidikan, kelas riset dan kelas menulis. Kelas riset itu artinya kita mencoba untuk melakukan penelitian-penelitian terhadap kebudayaan-kebudayaan khususnya yang ada di Tasikmalaya dan umumnya yang di Indonesia lah gitu. Nah, kebudayaan-kebudayaan yang ada di Tasikmalaya itu kan banyak ya. Nah, kemudian kita coba ramu itu dan kita arahkan ke arah bagaimana sih budaya itu, kebudayaan apapun jenis yang ada di Tasikmalaya itu bisa trans jenis gitu ya, transgender gitu ya, ke arah sastra gitu. Bagaimana kebudayaan bisa diangkat ke puisi, bagaimana kebudayaan bisa diarahkan ke cerita pendek dan lain-lain gitu. Jadi kita mencoba melakukan itu gitu. Biar kita juga tidak hanya mencari profit, tapi kita juga menjadi bagian untuk menggerakkan dan melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Tasikmalaya khususnya gitu. Itu tadi kelas apa? Bukan kelas menulis ya khususnya di Langgam Pustaka Institute. Itu sudah se-Indonesia ada yang pernah ya, di luar Tasik lah gitu. Sudah ada. Kebanyakan meskipun kebanyakan itu masih wilayah Jawa Barat ya. Tapi sudah 2 tahun terakhir kita sudah menerima mahasiswa lah istilahnya apa ya? Peserta kelas itu dari Kalimantan, dari Lampung gitu. Wow. Gitu ya. Kita coba itu. Kita juga membuka kelas di Langgam Pustaka Institute itu untuk umum ya, daring dan luring. Oke. Terus
tadi kan sudah ya. Nah, kiat-kiat untuk mengaktifkan kembali literasi di masyarakat seperti apa gitu? Ya, kiat-kiat untuk membangkitkan budaya literasi di masyarakat kita, saya rasa saya merasa ada masa keemasan di Indonesia tentang budaya literasi, meskipun masih belum bisa sebanding dengan negara-negara lain ya. Yaitu ketika mahasiswa dan masyarakat umum tidak malu untuk menenteng buku kemanapun dia pergi. Gitu. Kalau sekarang memang ada gadget ya sebagai sarana itu, tapi gadget itu tidak mengasah bagaimana kita kemampuan untuk menulis yang mengalami gesekan secara langsung gitu. Juga nah, saya ingin kembali kepada masa itu gitu. Jadi yang pertama harus dilakukan oleh masyarakat adalah tidak malu untuk menenteng buku kemana-mana. Jadi untuk membuka gadget itu tidak hanya untuk main game, membuka medsos, tapi di situ ada bacaan-bacaan yang memiliki kualitas gitu. Tidak sembarang. Nah, salah satu kelemahan media kita itu ya dia tidak bisa menyaring tuh mana tulisan yang mempunyai kualitas baik dan mana yang biasa saja, dan bahkan mana yang buruk itu tidak bisa dijaring oleh sistem ya, sistem website atau media-media lain tuh. Siapapun boleh menulis di sana gitu. Nah, kami Langgam Pustaka itu mencoba untuk meminimalisasi hal itu. Jadi ketika ada yang masuk ke Langgam, kita kurasi dulu yang dirasa memenuhi kriteria, baru kita tayang gitu. Kenapa harus selalu bawa buku? Padahal kita kan bisa cukup dengan hanya membawa alat kecil ini gitu. Nah itu, ya seperti tadi lah, kita tidak bisa menularkan budaya literasi itu secara virtual ya, secara tidak melulu melalui digital gitu. Ya coba saja, kalau kita tuker-tukeran HP gitu, melihat nih baca ini, nih baca ini, gitu. Itu akan rasanya menjadi kurang kalau menurut saya. Beda dengan kamu baca ini halaman ini, coba ini bagus nggak, ini gimana? Jadi lebih enak gitu ya istilahnya gitu. Ya. Berarti teknologi juga ada batasnya ya? Ada batasnya. Ya. Teknologi itu tidak memiliki perasaan kalau menurut saya. Karena teknologi setiap hari selalu terus bekerja ya, tidak memberikan rasa yang terpenting aku kerja, yang penting aku kerja. Mungkinnya kalau misalnya dia punya ruh, dia bisa berbicara, itu pasti akan gitu. Itu tadilah, kalau teknologi itu tidak ada yang mengkurasi istilahnya gitu ya. Kalau buku itu yakin kalau yang sudah diterbitkan menjadi buku, minimal ada yang bertanggung jawab tentang buku itu. Penulisnya, penerbitnya, minimal itu. Gitu. Ya. Saya juga sering, saya kan ojol, sampingan lah. Suka kan kalau misalnya lagi nunggu gitu kan, suka bawa buku, suka asik. Tapi rasa bukan minder ya, rasa kita itu kan duduk bersama orang-orang lain gitu ya, orang-orang yang memang saya tidak tahu latar belakang pendidikannya seperti apa. Saya hanya takutnya dijudge, wah sih abang mahasiswa, abang iya. Terkadang saya masih memiliki rasa seperti itu gitu. Nah itulah yang hilang. Harus dihilangkan kayaknya ya. Harus hilang gitu. Ya. Dan yang hilang itu adalah rasa malu. Rasa malu ya. Harus dihilangkan. Salah berarti saya itu. Jangan tiru teman-teman. Teman-teman harus jangan merasa malu walaupun teman-teman misalnya kerja apapun sampingannya. Yang namanya membaca itu adalah suatu hal yang paling utama, hal yang penting. Literasi ya mungkin. Nah, ini sudah di akhir pertanyaan. Nah, tujuan dan harapan Langgam Pustaka terhadap budaya literasi bangsa, bagaimana nih? Tujuan dan harapan ya. Secara khusus Langgam Pustaka memiliki tujuan ya untuk menjadi bagian dari masyarakat yang menggerakkan dan melestarikan budaya literasi di Indonesia. Ya kalau harapannya jelas bahwa Indonesia minimal tidak menjadi nomor 3, nomor 2 paling bawah mengenai literasi, tapi kalau bisa menjadi bangsa dengan tingkat budaya literasi yang mampu disejajarkan dengan negara-negara besar gitu. Nah, itulah harapannya. Oke. Luar biasa sekali. Nah, teman-teman nih sebagai mahasiswa, ayolah kita kembali lagi menggairahkan
minat baca ya, minimal minat baca Minimal dulu ya. minat baca. Itu adalah termasuk ke dalam suatu budaya literasi ya. Karena literasi itu bukan cuma hanya membaca, menulis gitu. Mungkin dari awalnya minat baca teman-teman tinggi, mungkin bisa menjadikan menciptakan suatu karya gitu ya. Terus misalnya saya suka mendengar gitu, saat ini saya bisa menjadikan suatu karya, sebuah puisi atau bisa sebuah nyanyian gitu. Oke, mungkin ini sudah habis pertanyaannya. Sayang sekali. Saya ingin terus berbincang, mungkin nanti saya bisa main lah ke Langan Pustaka kapan ada waktu. Ditunggu. Ya, siap. Oke, terima kasih teman-teman. Janganlah berputus asa, karena keputusasaan adalah akhir dari segalanya. Dan janganlah menyalahkan kegagalan, karena kegagalan adalah kegagalan adalah seni dari kehidupan. Ya, salam rahayu, rahayu, rahayu.